Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku kedatangan tamu dari kelas IPA 6 nih. Boleh dong dikenalin namanya satu persatu. Halo semuanya, perkenalkan saya Keza Gabriela Kuntari. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Pasha Andar Nitra. Hai semuanya, nama saya Nornella Sinaga. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang kerajaan Majapahit nih. Jadi kalian akan bahas tentang kerajaan. Jadi bagaimana sih awal mula dari kerajaan Majapahit itu? Iya nih, jadi awal mulanya kerajaan Majapahit itu berdiri pada tahun 1293. Dia ini berdiri karena balas dendamnya Raden Wijaya kepada Jayakatwa untuk Kertanegara. Oke, dengar-dengar aku ada kata Kertanegara ya. Siapa sih Kertanegara dan Jayakatwa itu? Iya, jadi Kertanegara ini adalah salah satu raja dari Singosari, sekaligus mertuanya si Raden Wijaya. Dan Kertanegara ini dibunuh sama Jayakatwa, yaitu adipati dari Kediri. Karena si Raden Wijaya ini sangat sayang sama mertuanya, yaitu si Kertanegara, jadi dia balas dendam ke adipati Kediri, yaitu Jayakatwa deh. Nah, setelah balas dendam ini, si Raden Wijaya memanfaatkan pasukan Mongol yang juga mau menyerang Singasari. Jadi dia setelah itu dia menyerang pasukan Singasari, terus dia membangun kerajaan Majapahit gitu. Wah, agak rumit ya kronologinya. Kalau Pak nanti akan dijelasin lebih detail lagi, oke? Kalau dengar-dengar tentang kerajaan, bisa dong dikasih tahu corak atau peninggalan dari kerajaan tersebut? Pertama-tama coraknya itu dia ada dua agama. Yang pertama Hindu Siwa sama Buddha Mahayana. Terus kalau misalnya peninggalannya, kalian semua pasti tahu kata-kata atau kalimat yang terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tuh dari kitab pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Kitab Sutasoma yang dibuat oleh Empu Tantular pada masa Raja Hayam Wuruk. Ngomong-ngomong, aku mau tahu deh gimana sih masa kejayaannya kerajaan Majapahit itu? Nah, untuk masa kejayaan Majapahit sendiri ini pertama kalinya ada pada masa kejayaan Hayam Wuruk yang dibantu dengan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini memiliki tekad untuk menyatukan Nusantara yang juga terdapat pada Sumpah Palapa. Dia bertekad untuk tidak menikah atau mabuk-mabukan sampai ia berhasil menyatukan Nusantara. Alasan-alasan kemajuan dari Majapahit ini pada masa pemimpinan Hayam Wuruk itu banyak banget. Salah satunya wilayah kerajaan Majapahit waktu itu sangat luas. Terus juga jarang ada konflik antar seperti peperangan dan lain-lain. Terus juga kerajaannya damai banget dan wilayahnya tuh banyak banget seperti mencakup Filipina, terus Semanjung, Dan Sumatera. Kalau udah bahas masa kejayaannya nih, pasti ada dong masa keruntuhannya. Boleh dong dijelasin bagaimana sih keruntuhannya kerajaan Majapahit itu? Nah, di sini aku bakal lanjutin dari penjelasan Nora dan Kezia. Aku mau jelasin gimana ya kerajaan Majapahit yang begitu kuat dan besar itu bisa runtuh. Nah, kerajaan Majapahit ini runtuh pada abad ke-15 Masehi. Nah, faktor dari keruntuhan Majapahit ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terjadi karena adanya perang saudara antara kerajaan Majapahit Barat dan kerajaan Majapahit Timur. Nah, sebelumnya kita flashback ke raja pertama dari kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya, yang membagi kerajaan Majapahit menjadi dua, yaitu kerajaan Majapahit Barat dan kerajaan Majapahit Timur. Nah, perang ini dinamakan dengan perang Parekrek. Nah, di perang Parekrek ini kerajaan Majapahit Barat memenangkan perperangan dari kerajaan Majapahit Timur. Nah, akibat dari kekalahan ini, kerajaan Majapahit Barat mengambil alih kerajaan Majapahit Timur sehingga mereka bersatu. Tetapi dari hasil perperangan ini mengalami dampak yang sungguh besar kepada kerajaan Majapahit sehingga dia mengalami kelemahan pada kekuatannya dan sebagian besar wilayahnya direbut oleh kerajaan-kerajaan lain. Nah, begitu. Nah, berikutnya ada faktor eksternal dari keruntuhan Majapahit. Faktor eksternalnya itu karena mulai adanya muncul kerajaan-kerajaan Islam yang semakin kuat sehingga merebut kerajaan Majapahit yang saat itu sedang lemah. Dan saat itu Selat Malaka sudah direbut oleh musuh sehingga kerajaan Majapahit ini faktor perdagangannya dengan kerajaan-kerajaan lain menjadi lemah sehingga dia dengan mudah diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Islam. Jadi begitu ya guys penjelasan Majapahit dari kita. Semoga penjelasan ini bisa membantu pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah menjelaskan. Jadi segini aja dari pembicaraan kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke
Oke guys, kembali lagi sama kita. Kembali lagi. Ini kan perdana cuy. Tahu nih Naya, gimana sih suara Naya deh? Ya udah nih, ulang-ulang. Oke guys, selamat datang di podcast berdiri. Tapi kita duduk, kenalin, aku Nayara. Aku Yurika Putri. Aku namanya Putri terus. Aku Amira Febrianti. Langsung aja ya guys. Di podcast perdana kita ini mau gibahin kerajaan berdiri. Berdiri. Oh itu mah nama podcast kita, Mai. Kediri maksudnya. Udah deh, ribet banget perkara berdiri ke diri doang. Lu langsung ke latar belakang deh. Jadi, latar belakangnya itu berawal dari pembagian kerajaan yang dilakukan oleh Erlangga. Oh iya, setahu aku tujuan pembagiannya biar adil kan ya, nggak ada pertikaian gitu. Iya, bener banget. Nah, Raja Erlangga itu ngebagi kerajaannya menjadi 2 bagian, yakni pertama ada kerajaan Panjalu atau Kediri untuk Samarawijaya. Itu yang nama pesawat itu nggak sih? Astagfirullah, Oh ya Wijaya ya. Oke, balik. Jadi ada kerajaan Kediri ya tadi guys untuk Samarawijaya, bukan Sriwijaya, ingat ya. Terus kemudian ada kerajaan Jenggala atau Kahuripan untuk Mapanji. Berarti pendiri raja pertamanya itu Samarawijaya. Yaps. Nah, kerajaan Kediri itu terletak di sekitar Sungai Brantas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terus aku pernah baca juga tahu kalau nama kerajaan Kediri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kadri yang berarti mengkudu. Lagi yang bilang kalau Kediri berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu Kadiri yang berarti berdiri sendiri. Tuh kan bisa berdiri. Iya, maaf ya deh Mai. Kerajaan Kediri itu bercorak apa deh? Nah, kerajaan Kediri itu bercorak Hindu, Mai, yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222 yang didirikan oleh raja pertamanya adalah Samarawijaya, kemudian berlanjut ke Jayawarsa dan ke Bameswara. Setelah itu dilanjutkan oleh Jayabaya. Jayabaya yang terkenal sama ramalannya itu bukan sih? Kamu nanya. Benar banget, nah. Sedikit fun fact nih, Jayabaya itu terkenal akan ramalannya yang juga dikenal sebagai Jongko Jayaboyo. Bener gak sih pada masa Jayabaya ini Kediri berada di puncak kejayaannya, Nom? 100 buat Lona. Hal ini dikarenakan Jayabaya mampu mempersatukan kerajaan Jenggala dan Kediri. Selain itu, pada masa pemerintahannya Kediri mulai memiliki angkatan laut. Jayabaya juga fokus pada sektor agraris dan maritim sehingga sektor ekonomi meningkat. Tuh guys, aku lanjutin ya. Boleh. Nah, setelah pemerintahan Jayabaya berakhir dilanjut dengan Rameswara. Raja yang terakhirnya yaitu Raja Kertajaya guys. Pas masa Kertajaya, kerajaan Kediri mengalami kehancuran. Ada yang tahu nggak nih, kok kerajaan Kediri itu bisa hancur? Masa nggak ada yang tahu sih? Nih, aku kasih tahu ya. Gelan cepet gak sih? Jadi, Kertajaya itu pada masa pemerintahnya telah melanggar agama dan memaksa Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Kemudian Brahmana meminta perlindungannya kepada Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok mencetuskan perang ke kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri kalah. Aduh kacau. Makanya Makanya nih, kerajaan Kediri ini menjadi kekuasaannya Singosari. Durasi. Kita lanjut aja langsung peninggalan-peninggalannya. Yang pertama ada kitab Hariwangsa yang ditulis oleh Empu Padolo pada masa pemerintahan Jayabaya. Kitab ini menceritakan tentang asal-usul Kresna. Dewa Krishna. Beda dong. Itu kan pakai I, ini pakai Kresna. Bukan kitab doang loh guys, Kediri juga memiliki peninggalan berupa candi, yaitu ada Candi Penataran yang ditemukan di Jawa Timur. Nah, Candi Penataran ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Kertajaya. Wah, keren banget ya. Iya dong, Kediri gitu. Tepuk tangan dulu, Kediri. Udahlah, gibahnya nambah dosa aja, gue matiin ya kameranya.